Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Randy Novigandro. Pada video ini saya akan membahas terkait zakat, infak, dan sodako dalam perspektif ekonomi Islam. Teman-teman, zakat, infak, dan sodako bukan hal yang asing dalam kehidupan kita. Tapi kenapa sih praktik ini menjadi bagian penting dalam ekonomi Islam dan bukan sekedar ibadah personal? Jawabannya, karena ekonomi Islam mengatur bagaimana harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan agar tidak beredar pada kelompok tertentu saja. Dalam hal inilah harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang di dalamnya terdapat hak orang lain, sehingga zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme ekonomi untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama atau yang dikenal dengan istilah falah. Islam menolak sistem ekonomi yang membiarkan kekayaan berputar di kalangan orang kaya saja. Al-Quran secara tegas menekankan pentingnya distribusi harta agar kesenjangan sosial dapat dikurangi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 7, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum," yang artinya agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Meskipun ayat ini turun dalam konteks pengelolaan harta negara, para ulama menjadikannya sebagai prinsip umum keadilan ekonomi yang kemudian diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat dalam ekonomi Islam bukan sekedar ibadah personal, tetapi merupakan instrumen ekonomi yang bersifat wajib. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Secara ekonomi, zakat berperan sebagai alat pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial. Zakat disalurkan kepada 8 golongan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Digunakan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat mampu mengubah mustahik menjadi muzaki. Maksudnya adalah orang yang awalnya menerima bantuan dapat memperbaiki ekonominya dan suatu hari menjadi orang yang memberi bantuan, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Selain zakat, Islam mengenal infak sebagai pengeluaran harta di jalan Allah yang bersifat sukarela tapi terencana. Infak biasanya dilakukan secara rutin dan untuk tujuan tertentu, seperti membiayai pembangunan masjid, sekolah, dan kegiatan sosial yang jelas tujuannya. Dengan cara ini, infak membantu menunjang aktivitas ekonomi dan sosial secara terukur. Selanjutnya ada sedekah. Berbeda dengan infak, sedekah bersifat lebih fleksibel dan spontan. Bisa diberikan kapan saja, dalam jumlah berapapun, dan untuk siapapun yang membutuhkan. Harta yang disedekahkan ikut mengalir ke masyarakat, memungkinkan penerima memanfaatkannya untuk kegiatan produktif seperti modal usaha, pendidikan, atau layanan kesehatan. Di Indonesia, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, serta lembaga amil zakat atau LAS yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran dan berdampak ekonomi. Jika dilihat secara keseluruhan, zakat, infak, dan sedekah memberikan dampak besar bagi perekonomian.
Ketiganya, mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, menstabilkan ekonomi, dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Jadi, kesimpulannya adalah zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif ekonomi Islam merupakan instrumen penting dalam distribusi harta untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat bersifat wajib dan terstruktur serta lembaga seperti Basnas dan LAS, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela namun saling melengkapi. Melalui pengelolaan yang baik, ketiganya berperan mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.